Warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Cirebon, dihebohkan dengan ditemukannya jasad wanita dalam kamar rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh adiknya dengan kondisi luka bacok di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Korban bernama Nur Saini, 47 tahun, diduga dirampok karena perhiasan emas miliknya raib. Suami korban histeris mengetahui istrinya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Petugas Inafis dari Satreskrim Polresta bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal ditemukannya korban. Jadi dari hasil penemuan jenazah tersebut kami melakukan olah TKP. Kemudian dari beberapa olah TKP sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Kemudian di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Jadi untuk barang-barang yang hilang, diduga hilang itu juga kami masih dalami. Kemudian tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan otopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Hari ini Iran kembali menutup Selat Hormuz dan menegaskan akan menembak setiap kapal yang melintas. Informasinya akan hadir usai jeda berikut. Dua remaja tega merundung seorang bocah laki-laki MWP 6 tahun di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban yang digotong paksa kedua pelaku terus meronta namun sia-sia. Kedua pelaku lalu membenturkan selangkangan korban ke tiang lampu. Naas, korban tersengat aliran listrik hingga pingsan. Aksi perundungan ini pun viral. Korban segera dilarikan ke RSCM dan harus dirawat intensif selama 3 hari akibat luka di kepala dan kaki sebelah kiri. Sang ibu pun tak kuasa menahan kesedihan saat mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan. Bahkan sebelum kejadian, korban juga kerap diminta uang secara paksa oleh kedua pelaku. Pas anaknya itu disedulumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik sampai dia pingsan, sampai dia terbentur. Meski korban sudah kembali ke rumah, namun ia masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Keluarga korban juga sudah melaporkan perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapat hukuman setimpal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan TNI tidak terlibat mengurus tindak kejahatan jalanan seperti begal. Ia menekankan pelaku begal justru akan mengurungkan niat jahatnya ketika bertemu prajurit TNI di jalan. Fenomena begal kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah aksi kejahatan jalanan terjadi di berbagai daerah. Di Penjaringan, Jakarta Utara, aksi begal sepeda motor menggunakan senjata tajam terekam kamera pengawas. 4 pelaku menendang sepeda motor korban hingga terjatuh. Selain itu, di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, seorang pelajar ditemukan warga terluka parah akibat sabetan senjata tajam. Selain terluka, motor korban juga dibawa kabur para pelaku. Menanggapi isu tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan TNI tidak terlibat mengurus tindak kejahatan jalanan seperti begal. Ia menekankan pelaku begal justru akan mengurungkan niat jahatnya ketika bertemu prajurit TNI di jalan. Gak siapa yang ngurus begal, nggak ada yang ngurus begal itu jadi takut karena ada tentara gitu loh, bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ karena ada begal ngeliat tentara nggak jadi ya seperti itu. Bila prajurit TNI berhasil menangkap begal, maka pelakunya akan diserahkan kepada polisi untuk diproses hukum.
Tim Liputan, iNews melaporkan. Miris, pelajar sadis membegal motor pelajar lainnya yang hendak pulang sekolah di Jalan Malaka 4, Durensawit, Jakarta Timur. Tidak hanya motor yang dibawa kabur, korban pun dikeroyok dan mengalami luka parah di bagian tangan dan kepala. Detik-detik pembegalan dua orang pelajar terekam kamera pengawas rumah warga di Jalan Malaka 4, Durensawit, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Mirisnya pelaku pembegalan dan pengeroyokan merupakan pelajar sekolah lain. Akibat kejadian tersebut, satu orang pelajar mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Sementara rekannya berhasil menyelamatkan diri. Nah, dia ada di sini. Sini satu. Lebam sama di dalam. Oh, ada luka di kepala itu. Itu kelihatannya itu dari benda tumpul apa dari sajam, Bang? Kayak semodel penggaris itu, Bang. Penggaris besi. Penggaris besi. Oh, itu pelajar apa gimana sih, Bang? Pelajar. Oh, pelajar. Lagi pakai seragam apa? Pakai seragam. Hingga kini pelajar korban begal yang terluka masih dalam perawatan. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Seorang pelajar disabet senjata tajam oleh gerombolan pelajar lain saat hendak berangkat sekolah melewati gang di Palmerah, Jakarta Barat, dan akibatnya korban mengalami luka hingga terpaksa tidak dapat mengikuti ujian sekolah. Kelompok pelajar menyerang pelajar lain di Gang T, Palmerah Barat 6, Jakarta Barat. Aksi penyerangan terekam kamera pengawas. Korban, yang merupakan pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan, diserang saat berangkat ke sekolah. Korban yang berbarengan dengan gerombolan pelajar lain ini dipukul menggunakan ikat pinggang. Merasa kurang puas, salah seorang pelajar lainnya mengeluarkan senjata tajam dan menyabetkannya ke punggung korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sobek di punggung dengan 7 jahitan dan tidak bisa masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Nggak tahu gimana, gue tahu-tahu dari motor tuh digituin katanya, pakai gesper pertama. Nah kedua pakai gituan, pakai sajam. Celurit ya? Iya jenisnya, udah gitu ya. Apa namanya? Mungkin nggak kena atau gimana, udah lewat kan tuh. Papasan udah lewat, nah yang anak itu turun lagi nguber gitu. Saat ini kasus penyerangan tersebut tengah ditangani pihak kepolisian. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Cirebon, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh perampok karena perhiasan emas miliknya hilang.